Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Martin Pawo. Saya mahasiswa dari Universitas Pakuato Kampus Pengembangan Bualemo, dan saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari jurusan PGSD. Pada video kali ini, saya ingin memberikan sebuah pemahaman saya yang saya pelajari di dalam buku Konsep Dasar IPS dan Strategi Pembelajaran. Di dalam buku Konsep Dasar IPS, yang saya pelajari adalah tentang konsep dasar sosial. Berdasarkan pengertian, sosial dapat diartikan sebagai masyarakat atau orang-orang yang hidup di masyarakat atau hubungan antara orang dan masyarakat. Kemudian yang saya pelajari di dalam buku Strategi Pembelajaran adalah beberapa faktor yang dapat berpengaruh dalam sistem pembelajaran. Yang pertama adalah faktor guru, dan yang kedua adalah faktor siswa. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Baik, hanya itu video dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena semua manusia itu tidak akan luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dilfawati Huwola, semester 2 dengan NIM G8225061, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pakuato, Kampus Pengembangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas video dari mata kuliah Konsep Dasar IPS dan Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Irmayani Halim, SPD, MPD. Di sini saya akan menceritakan setelah mempelajari mata kuliah Konsep Dasar IPS dan Strategi Pembelajaran serta hubungannya dalam pembelajaran di jurusan PGSD. Ada beberapa hal yang penting yang saya dapatkan setelah mempelajari Konsep Dasar IPS. Yang pertama yaitu saya jadi lebih memahami bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan masyarakat, termasuk nilai dan norma sosial, keberagaman dan budaya, dan juga kegiatan ekonomi, lingkungan, dan sejarah. Ini penting agar calon guru bisa menjelaskan kehidupan sehari-hari kepada siswa sekolah dasar dengan bahasa sederhana. Adapun setelah mempelajari strategi pembelajaran, saya memahami bahwa mengajar membutuhkan cara yang tepat agar siswa dapat memahami materi. Saya juga belajar berbagai metode kreatif dan inovatif, serta memahami karakteristik siswa. Baik, itulah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Sawa dengan NIM G8225052 dengan dosen pengampu Ibu Irmayani Halim, SPD, MPD. Setelah saya mempelajari konsep dasar IPS, saya mendapatkan pemahaman yang luas tentang hakikat pembelajaran sosial dan mengerti bahwa IPS bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap sosial siswa. Contohnya, dalam bergotong royong, dalam masyarakat atau lingkungan sekitar, bertoleransi terhadap perbedaan, atau kerjasama yang ada di masyarakat. Selain itu, ada juga strategi pembelajaran. Saya juga belajar bahwa keberhasilan mengajar sangat ditentukan oleh berbagai strategi yang digunakan. Contohnya, kita sebagai calon guru harus menggunakan strategi yang benar atau yang tepat agar siswa lebih efektif atau aktif dalam pembelajaran. Contohnya, menggunakan strategi memahami berbagai karakternya siswa. Baik, saya setelah mempelajari konsep dasar IPS dan strategi pembelajaran, saya sebagai calon guru harus mengutamakan dan menanamkan dalam mengajar harus menggunakan cara strategi yang tepat agar peserta didik lebih nyaman dan memahami berbagai materi. Jika kita sebagai pendidik sudah berhasil menggunakan berbagai metode, kita lebih nyaman menyampaikan materi pembelajaran, dan kita juga berhasil membimbing siswa kita lebih aktif dalam bekerja sama dan berdiskusi antar sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani Katili dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Baik, saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan tentang mempelajari konsep dasar IPS, yaitu saya mempelajari bahwa kemampuan berdiskusi dan berargumentasi. IPS melatih yang pertama menyampaikan pendapat, yang kedua mempertahankan argumentasi, yang ketiga menghargai pendapat orang lain, yang keempat
jurusan PDSD semester 2 ingin memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS. Setelah mempelajari konsep dasar IPS, saya menjadi lebih paham bahwa kehidupan manusia tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dengan membentuk satu kesatuan yang utuh. Konsep dasar IPS mengajarkan kita tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama, dengan lingkungan, serta bagaimana membentuk aturan, nilai, dan budaya dalam kehidupan dan masyarakat. Selanjutnya, materi strategi pembelajaran. Setelah mempelajari materi tentang strategi pembelajaran, wawasan dan pandangan saya tentang dunia pendidikan berubah menjadi lebih luas dan mendalam. Dulu saya mengira mengajar hanyalah sekedar menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, namun sekarang saya menyadari bahwa mengajar adalah sebuah proses yang terencana, terarah, dan membutuhkan keahlian khusus agar tujuan pendidikan benar-benar tercapai. Saya menjadi lebih paham bahwa strategi pembelajaran adalah kunci utama yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila Hamid dengan NIM G8225051. Mata kuliah konsep dasar IPS di sekolah dasar, dosen pengampu Ibu Irmayani Halim SPD MPD dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Unpad. Setelah saya mempelajari strategi pembelajaran di sekolah dasar, saya memahami bahwa cara mengajar sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Strategi pembelajaran membantu guru menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, aktif, dan mudah dipahami. Dengan strategi yang tepat, siswa menjadi lebih semangat dan mudah memahami materi yang akan diberikan oleh guru. Setelah saya mempelajari konsep dasar IPS di sekolah dasar, yang pertama, saya jadi lebih memahami kehidupan di masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kedua, saya juga mengetahui bagaimana manusia berinteraksi dan saling bekerja sama. Yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPS membuat saya lebih dekat terhadap kehidupan sosial dan